Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan ketiga. Hari ini materi kita sudah sampai pada konsep PAUD. Sebelumnya mudah-mudahan mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak langsung saja ke materi, namun nanti materi ini tidak Bapak jelaskan satu-satu, nanti Bapak pilih yang sekiranya mahasiswa bisa Bapak lewat, namun yang sekiranya masih tidak paham Bapak coba menjelaskan secara sedikit-sedikit begitu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya Bapak kita tanya jawab lewat WA group. Ini Bapak di sini menjelaskan mengenai konsep dasar PAUD. Konsep PAUD ya begitu ya. Yang pertama kita akan membahas pengertian, tujuan dan fungsi. Yang kedua di sini kita membahas mengenai lembaga-lembaga PAUD. Yang ketiga di sini kita akan membahas komponen-komponen lembaga PAUD. Yang keempat kita akan membahas program-program lembaga PAUD. Kita langsung saja ke yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan dan fungsi. Pertama lihat ke pengertian dulu. Nah ini yang dimaksud dengan PAUD atau pendidikan anak usia dini itu adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Jadi secara undang-undang itu yang namanya PAUD itu adalah usia sejak lahir 0 tahun sampai dengan 6 tahun. Kemudian Bapak lanjut ke sini ke slide berikutnya. Nah, secara teori sebenarnya usia PAUD itu antara 0 sampai 8 tahun. Tetapi secara undang-undang ini ada di Undang-Undang Nomor 20 2003 di Sisdiknas, yang namanya anak PAUD itu, anak usia dini itu adalah rentan usia sejak 0 sampai dengan 6 tahun. Jadi kalau secara undang-undang 0 sampai 6, tetapi secara teori itu 0 sampai 8. Nah, jenjang pendidikannya itu ada TK begitu di sini, begitu playgroup dan masa bayi. Kita lihat secara teori tadi ya. Nah, Bapak ambil secara teori ini dari Kane Osborne, Burton, White, dan Benjamin S. Bloom. Jadi menurut Bloom itu ya. Jadi secara teori ini perkembangan kognitif anak itu sangat pesat terjadi pada usia 0 sampai 8. Ini kan tadi kata Bapak kalau secara teori itu 0 sampai 8, tetapi secara undang-undang itu 0 sampai 6. Kita lihat di sini, di usia 4 tahun telah mencapai 50%. Jadi masa PAUD ini kan dikatakan masa golden age atau masa keemasan. Nah, masa keemasan itu ada pada usia 0 sampai 8 tahun. Nah, perkembangan kognitifnya otak sampai usia 4 tahun itu mencapai 50%. Jadi perkembangan sampai 4 tahun. Sampai usia 8 tahun itu mencapai 80%. Jadi 0 sampai 4 tahun itu perkembangan otaknya 50%. Tetapi sudah usia 8 tahun tadi itu mencapai 80%. Dan yang 20% sisanya itu sampai usia 18 tahun. Nah, jadi masa keemasan itu ada di rentan usia 0 sampai dengan 8 tahun. Itu perkembangannya sebesar 80%, sisanya yang 20% kan di usia SMA. Jadi yang disebut masa keemasan. Jadi secara teori itu bukan 0 sampai 6 sebenarnya, jadi 0 sampai dengan 8 karena masa perkembangannya itu sampai 8 tahun, sehingga di usia ini anak usia dini ini harus memperoleh stimulan-stimulan begitu ya. Jadi ada stimulasi-stimulasi untuk merangsang perkembangan otak. Kemudian Bapak lanjutkan ke ini, yang tadi pengertian sudah, yang kedua hakikat. Ini sebenarnya Bapak juga tidak harus menjelaskan secara satu-satu ya. Mudah-mudahan mahasiswa nanti bisa paham. Kalau ada yang ditanyakan nanti boleh di WA group begitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin mahasiswa bisa beradaptasi sendiri dengan hakikat ini. Di sini ada unik, yang dimaksud dengan unik itu kan barangkali unik ya, anak kecil itu mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan, bersifat aktif dan energik, egosentris dan emosi. Itu sudah barangkali mahasiswa sudah bisa memahami secara tidak langsung. Kemudian fungsi PAUD ini juga sama, mohon nanti Bapak share juga PPT-nya ke mahasiswa. Ini fungsi PAUD bisa dibaca aja oleh mahasiswa. Kemudian tujuan juga sama, nanti oleh mahasiswa ini bisa dibaca. Ini Bapak langsung ke bagian B.
Jadi ke lembaga-lembaga PAUD. Karena ini yang akan kita bahas ke depannya begitu ya. Lembaga PAUD itu ada TK, ada RA. Kemudian itu yang jalur formal. TK itu di bawah Kementerian Pendidikan, RA itu di bawah Kemenak, kemudian ada Kober, ada TPA. Itu rentan usianya di sini Bapak menurut undang-undang. Nah, penjelasan yang tadi ya. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28, pendidikan anak usia dini itu diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Nah, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non formal, dan informal. Jadi ada 3 jalur. Nah, ini kita lihat pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal itu berbentuk TK. Jadi PAUD formal itu ya TK. Kalau di bawah Kemenak gini RA atau bentuk lain yang sederajat. Jadi kalau bentuk lain yang sederajat itu kalau kita menemukan barangkali ada anak-anak seusia TK atau RA itu ada yang namanya SPS. Nah, SPS itu bentuk lain yang sederajat sebenarnya tuh sekolah SPS sekolah apa itu yang sejenis ya, SPS kalau pendidikan sejenis ya, itu SPS itu setara dengan TK atau RA dan setara juga dengan KB atau TPA karena ada bentuk lain yang sederajat di sini. Nah, kalau pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal itu berbentuk kelompok bermain non formal itu KB atau TPA, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat yang SPS itu ya. Kemudian yang kelima, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Seperti informal ini kita ya homeschooling gitu. Pendidikan keluarga itu pendidikan informal begitu ya. Kemudian Bapak lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini komponen lembaga PAUD. Pertama ada pendidik, komponennya itu guru, tentu harus ada guru dengan kualifikasinya. Sekarang harus minimal S1 kan, sarjana begitu. Kalau dulu D3, D2 bahkan dari SMA bisa. Sekarang sebenarnya secara kualifikasi yang diakui itu harus minimal S1 baru bisa diakui oleh pemerintah. Kemudian harus ada anak peserta didik ya, itu di komponen lembaga PAUD itu. Yang ketiga harus ada kurikulum sebagai acuan pembelajaran yang ada di PAUD. Yang ketiga ada masyarakat. Kalau kita kenal masyarakat ini sebagai komite. Kemudian yang terakhir program-program lembaga PAUD di sini. Yang pertama adalah program bermain. Tentu setiap sekolah punya program tersendiri itu, program bermain, program pembiasaan begitu ya, pembiasaan berbaris, mengajar sebagainya. Barangkali itu program pembelajaran ini. Barangkali dulu kalau mahasiswa mendapatkan mata kuliah model-model pembelajaran nanti akan mengetahui di sana ada model Montessori dan sebagainya. Tetapi yang Bapak ini itu kan di kita itu ada model sentra, area, kemudian model kelompok dan sebagainya. Nah, ini kan punya program tersendiri. Punya program-program tersendiri untuk lembaga PAUD itu. Kemudian ada program bercerita dan terakhir adalah program parenting. Nah, ini parenting ini sudah barang tentu tahu masih saya yang parenting itu pendidikan orang tua begitu ya, keluarga. Nah, itu barangkali penjelasan dari singkat Bapak untuk materi pertemuan hari ini. Nanti Bapak share PPT. PPT-nya sudah Bapak masukkan ke e-learning. Kemudian untuk ini juga penjelasan singkatnya juga Bapak sampaikan. Namun apabila ada yang mau ditanyakan silahkan nanti mahasiswa untuk bisa di WA grup kita diskusi. Itu saja yang Bapak sampaikan, lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.